Salam kekasih Kristus, puji Tuhan kita bisa kembali lagi untuk belajar firman Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan dan tentu kita juga mau setiap saat bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara kekasih Kristus, hari ini kita belajar mengenai apa yang sering dihadapi oleh setiap orang yang hidup di dunia ini, yaitu masalah. Jadi tema kita hari ini, tema yang dihadapi oleh setiap orang, setiap manusia, yaitu masalah, dan masalah. Itulah tema kita, masalah, dan masalah. Ini tidak pernah luput dari setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini. Nah, mari kita baca ayat firman-Nya di Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Saya ambil di Mazmur 22 ayat 25-nya saja. Nanti saudara boleh baca mulai dari ayat 1 sampai 32. Mazmur 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Amin. Nah, ini Mazmur ini, di Mazmur 22 ini, itu Daud menyerukan kepada orang-orang keturunan Yakub supaya takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan, ya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Tuhan bilang kan dia dekat dengan orang yang patah hati, yang hatinya remuk. Nah, jadi di sini saudara kekasih, tema kita masalah, dan masalah. Tentu ini pada ayat firman ini pun kita menemukan bahwa orang yang bermasalah datang kepada Tuhan dan ia mendengarkan orang itu. Nah, selama kaki kita masih menginjak bumi ini, ya, selama kita masih hidup di atas bumi ini sudah tercemar dengan dosa Adam dan Hawa, sehingga selama kita hidup di atas muka bumi ini masih tetap pasti ada masalah. Tidak ada satu orang pun yang bisa luput dari masalah atau pergumulan hidup. Nah, jadi setiap manusia tanpa terkecuali pasti menghadapi yang namanya masalah, sebab masalah dapat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa melihat status mereka, tanpa melihat bagaimana dia rohaninya, bagaimana dia jahatnya, tidak pandang bulu. Masalah itu bisa menyerang siapa saja, manusia selama dia masih hidup. Nah, jadi begitu juga ya di dalam perjalanan kekristenan kita pun, ya, sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak punya masalah kalau mengikut Dia. Yesus malah menyatakan bahwa kalau engkau mengikut aku, kamu harus siap untuk memikul salib. Memikul salib itu artinya menghadapi segala pencobaan, menghadapi segala masalah. Nah, jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang mengikut Yesus itu bebas dari masalah. Jadi makanya jangan salah, banyak orang kadang orang Kristen, ya, dia pikir dia rajin ke gereja supaya tidak ada masalah. Dia rajin beribadah, bersekutu supaya tidak ada masalah. Itu salah. Ya, tidak pernah Tuhan menjanjikan kalau engkau rajin beribadah, kalau engkau rajin berdoa, engkau tidak ada masalah. Tidak. Tapi apa yang Tuhan janjikan? Dia akan menyertai. Dia akan menolong. Seperti ayat firman ini tadi, ya. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu tidak akan berpaling dari orang siapapun di muka bumi ini yang berseru kepada Tuhan. Nah, itulah maksudnya. Jadi bukan karena kita mengikut Yesus, jadi kita bebas dari masalah. Wah, kalau bisa begitu, semua orang mau percaya kepada Yesus dan tidak ada masalah. Nah, kalau begitu berarti bumi ini, ya, bumi ini udah sama kayak surga. Sementara Allah bilang bahwa tanah ini sudah terkutuk. Bumi ini sudah terkutuk karena dosa dan
bumi ini, dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, yaitu iblis. Jadi setiap kita masih hidup di muka bumi ini, jangan pernah berharap bahwa Anda serohani apapun, serajin apapun beribadah, serajin apapun berdoa, tidak berarti Anda tidak menghadapi masalah atau pergumulan hidup. Setiap orang yang masih hidup pasti mengalami masalah. Namun Tuhan berjanji, ya, Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Dia tidak memalingkan muka. Artinya Tuhan akan menolong, memampukan kita. Makanya Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan menyertai kita. Dia berikan kekuatan kepada kita. Sehingga masalah-masalah itu boleh datang. Masalah-masalah itu boleh kita lalui. Dan kita bisa menang atau mampu atau berhasil melalui masalah-masalah kita itu. Nah, jadi saudara sekalian, untuk menghadapi masalah ini, apa yang harus dilakukan supaya kita tetap menghadapi masalah itu, tetapi kita juga tidak melakukan hal yang salah atau tidak menjauh dari Tuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan, bahwa Anda harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita walaupun ada masalah, pertama harus tahu kita tetap harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 34 ayat 20. Dikatakan begini, kemalangan orang benar banyak, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Nah, ini janji Tuhan. Jadi orang benar, kita ini di dalam Kristus, kita ini orang benar. Ya, kita yang mengaku Yesus Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, kita sudah dibenarkan. Ya, jadi kita ini orang benar. Jangan lagi kita terintimidasi oleh pikiran-pikiran atau intimidasi oleh iblis bahwa engkau ini orang berdosa, orang yang tidak benar, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Selama kita sudah mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat, menerima Yesus, kita ini sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan atau kelakuan kita yang selama ini kita berusaha baik, berusaha untuk bisa hidup tidak bikin salah gitu ya. Bukan karena itu kita menjadi orang benar. Kita benar karena dibenarkan. Ingat itu, dibenarkan. Bukan karena kitanya yang melakukan itu menjadi kita orang benar, tetapi karena Yesus membenarkan kita. Jadi siapa yang di dalam Yesus, bukan kita yang dilihat Allah, tetapi kita di dalam Yesus. Yesuslah yang benar, sehingga siapapun yang di dalam dia, ikut dia, bersama dia, Allah melihat bahwa orang itu benar karena Yesus yang benar. Jadi setiap orang yang mengikut Yesus tentu melakukan hal-hal apa yang Yesus perintahkan. Itulah orang benar. Nah, jadi hidup pertama tadi, bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, tadi bacaan kita Mazmur 34 ayat 20 tadi. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dikatakan di sini orang benar pun punya banyak kemalangan, punya banyak masalah, punya banyak pergumulan. Tetapi janji Tuhan bahwa Tuhan melepaskan orang benar itu dari semua masalah-masalahnya. Karena apa? Karena orang benar itu datang kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dia. Dia tidak mengandalkan pikiran dia. Dia tidak mengandalkan manusia. Dia mengandalkan Tuhan, berteriak-teriak kepada Tuhan. Nah, jadi inilah yang dijanjikan Tuhan. Bahwa di dalam dia selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan itu selalu ada pertolongan dan jalan keluar. Nah, jadi melalui kuasa Roh Kudusnya lah, maka Tuhan akan menopang dan menguatkan setiap kita orang benar untuk bisa melewati dan menyertai kita terus di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Makanya jaga, walaupun ada masalah yang menghadapi saudara, saudara harus jaga tetap hidup benar di hadapan Allah. Sehingga apa? Masalah yang Anda lalui itu
bukanlah suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan atau tidak ada jalan keluar, tetapi masalah Anda itu tidak akan pernah membuat Anda terpuruk, atau kalau firman mengatakan tidak membuat tergeletak orang-orang percaya. Karena Tuhan akan menopang dalam segala masalah. Bukan masalah yang ringan saja, segala masalah. Nah, itu harus kita percaya ya. Jadi seringkali ya, ketika sedang dalam masalah dan kesesakan, ya, penderitaan, pergumulan, ya, kita banyak mudah ini tersulut, emosi kita itu kadang terbawa, ya, emosi kita kadang kita menjadi bersungut-sungutlah dalam masalah itu. Ya, sedih, gelisah, khawatir, takut. Nah, ini semua terjadi ya karena apa? Karena kita kurang banyak berseru kepada Tuhan. Kita kurang banyak berdoa, ya. Tapi kalau semua permasalahan baik berganti silih berganti masalah, tapi terus tetap kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, maka dikatakan di situ bahwa kita pasti akan dimampukan untuk melewati masalah itu. Kalau di Alkitab ada yang berkata di Mazmur 22 ayat 2 sampai 3, ini Mazmur Daud mengatakan, ya, dikatakan begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini Mazmur 22. Ayat 2 sampai 3. Ini Mazmur ini Daud sudah menyatakan bagaimanakah penderitaan yang dia alami, ya, dan Tuhan itu terasa jauh. Namun dia tahu bahwa melewati penderitaan ini dia mendapatkan kemenangan, kemuliaan, dan inilah yang dia sudah nubuatkan atau sudah gambarkan penderitaan Mesias, penderitaan Yesus ketika dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia menderita, tetapi setelah penderitaan itu, Yesus mengalami kemenangan, bangkit, dan dia bisa menyelamatkan setiap orang. Nah, inilah kita kalau tetap setia di dalam permasalahan ini, artinya kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, ya, kita akan mendapat kemenangan, kita akan mendapat kedamaian, sukacita. Dari permasalahan itu, iman kita pun semakin kokoh. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Anda harus tetap bersabar dan menguasai diri. Jadi, hal kedua kita harus lakukan kalau ada masalah pergumulan hidup, kita harus menghadapinya dengan bersabar dan menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amsal ini mengatakan bahwa orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kalau kita katakan pahlawan berarti dia itu memberikan suatu kenyamanan kepada orang-orang. Dikatakan dia pahlawan karena dia bisa membawa orang itu melewati masalah-masalahnya, membawa orang itu untuk mencari solusi dari segala masalahnya, membawa kemenangan kepada orang itu. Itulah dibilang pahlawan. Ya, bebaskan orang dari segala pergumulan dia. Inilah pahlawan. Jadi orang sabar itu katanya melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau kita sabar sebenarnya, kita sudah pasti bisa melewati masalah itu. Kalau kita sabar, kita sudah pasti menang atas masalah itu. Dan dikatakan juga di sini bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini luar biasa, Amsal ini mengatakan. Jadi orang yang menguasai diri, tentu kita kalau bisa menguasai diri, kalau buah-buah roh salah satunya penguasaan diri. Berarti kita memang harus hidup oleh roh. Rohlah yang menuntun. Jadi orang yang bisa menguasai diri itu melebihi seorang yang menguasai kota, merebut kota. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Kalau seseorang dalam zaman dahulu merebut kota, berperang, itu adalah lebih dari pahlawan. Merebut kota itu tidak gampang. Ya, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak hambatan. Ya, banyak cobaan yang harus dilalui. Tapi kalau mampu,
Merebut kota itu berarti menundukkan semua permasalahan itu, hambatan itu. Dan apapun yang ada di situ menjadi bagian dia, menjadi hak dia, menjadi kekuasaan dia. Itulah merebut kota. Jadi kalau kita pun di dalam menghadapi masalah, kalau kita itu menguasai diri, artinya berarti kita yang mengontrol. Kuasanya itu ada di kita, bukan di masalah itu. Adanya di kita. Kita yang menguasai masalah itu, tidak membuat kita menjadi bingung, tidak membuat kita bersungut-sungut, tidak membuat kita khawatir. Nah ini, jadi kita yang menguasai. Inilah merebut kota. Ya, jadi saudara kekasih Kristus, masalah boleh saja ada. Dan masalah tidak mungkin tidak ada. Itu yang perlu kita tahu. Masalah tidak mungkin tidak ada. Tetapi Tuhan bilang bahwa Dia akan menyertai dan memberikan jalan keluar. Kita selama hidup itu keluh kesah pasti ada. Wajar-wajar saja, manusiawi kalau kita punya keluh kesah. Tetapi jangan setiap menghadapi masalah berkeluh kesah, itu sudah tidak lagi beriman namanya. Jadi saudara-saudara boleh aja keluh kesah. Mungkin pada saat sekarang ini ada corona. Kita bisa aja, aduh corona ini ya bikin susah ya. Kita jadi khawatir, takut ya keluar. Boleh aja itu, tetapi jangan setiap hari kita memikirkan hal itu. Jangan setiap hari kita terintimidasi dengan persoalan itu atau takut bersosialisasi. Memang kita ada aturan, itu kita ikuti, tetapi maksudnya sini jangan itu menjadikan kita menjadi lemah secara iman juga. Justru ya, dengan adanya penghalang ya yang kita alami, ya tentu itu akan membuat iman kita teruji. Iman kita bisa disitulah bisa dilihat bertumbuh atau mati. Ya, kalau kita sering-sering mengeluh, setiap ada masalah kita mengeluh, setiap ada pergumulan hidup, ya kita bersungut-sungut, kita tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Karena apa? Kita bersungut-sungut. Tuhan tidak suka. Tetapi setiap masalah yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita terteriak pada Tuhan. Tuhan tidak akan memalingkan mukanya dari Anda. Tapi Dia akan memberikan kekuatan, memberikan solusi, jalan keluar. Nah, makanya iman itu penting. Iman itu bukan karena melihat baru percaya, tetapi karena tidak melihat tapi percaya. Jadi kita percaya dengan masalah yang kita hadapi ini, iman kita teruji dan kita percaya Tuhan Yesus memampukan kita melewati masalah itu, sehingga iman kita ini bertambah dewasa lagi, dan kita ini bisa menjadi berkat bagi yang lain, menjadi contoh bagi yang lain, bahwa kita anak-anak Tuhan, walaupun ada masalah, tetap kita bisa tenang, menguasai diri, sabar, dan kita menang atas masalah itu. Nah, inilah yang diinginkan Tuhan terjadi pada kita. Jadi karena itu kita harus bisa menguasai diri, ya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Saat-saat sekarang ini, pandemi ini, wah saya percaya banyak sekali yang sudah pikiran kita kadang kacau. Ya, saya juga kadang terpikir juga ya, kalau dengar lagi ada teman kena COVID, ada saudara dari teman itu juga meninggal karena COVID, ada lagi, oh ini karena dia berkumpul, terus sekarang udah demam tinggi lah. Ya, ini juga memang menjadi suatu pergumulan, ya, menjadi pemikiran. Wajar-wajar saja, tapi intinya dari situ bahwa ada satu nama yang berkuasa atas segala masalah itu. Itu nama Yesus, yang berkuasa atas semua apa yang terjadi di muka bumi ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi hari ini pun, hari Minggu ini, kita tadi ada pertemuan, ada janji dengan gembala, Pak Gembala dan pendeta yang lain, ya, para hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita ada janji untuk ketemu karena mau bersama-sama, bersilaturahmi, ya makan bersama gitu. Ternyata pada saat waktu yang sudah ditetapkan, pada siang hari, ternyata Pak Gembala dan Ibu Gembala itu kebetulan demam, ya, kebetulan kurang fit. Padahal tadi ya masih memberitakan firman di gereja. Nah, kadang ya hal itu terjadi bisa jadi karena kecapean.
Jadi jangan berpikir setiap ada masalah itu langsung berpikir, waduh ini jangan-jangan ini COVID lagi nih. Waduh ini bahaya ini. Nah ini yang membuat kita sepertinya tidak punya iman. Ya. Nah ini boleh terjadi bagi siapa saja, hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya atau tidak percaya Tuhan, boleh aja terjadi. Tetapi bagi kita ya yang percaya Tuhan, tentu kita tahu bahwa masalah itu tidak menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai masalah itu. Nah makanya saudaraku kekasih Kristus, selama kita hidup, percayalah bahwa masalah tidak akan pernah hilang. Selama ada daging ini, tetap ada masalah. Ya, sama seperti dosa. Ya, dosa itu tidak hilang. Selama Anda hidup, dosa itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah mati selama Anda hidup. Tapi yang ada adalah Anda tidak dikuasai dosa lagi. Itu yang ada. Dosa tidak mati. Jangan Anda pikir, oh saya matikan dosa. Mana bisa Anda matikan dosa selama ada daging. Selama Anda hidup ya di dunia, Anda tidak bisa matikan dosa. Tetapi Anda bisa tidak tunduk kepada dosa itu. Tidak tunduk kepada perbuatan-perbuatan dosa itu bisa. Karena Yesus sudah mengalahkan dosa. Jadi siapa yang di dalam Yesus, dia juga menang atas dosa. Dia sudah mampu untuk menang itu. Nah itu sama dengan masalah ini juga. Masalah tidak akan pernah hilang. Jadi kita selama hidup mau rohani seperti apapun saudara ya. Mau rohani seperti apa, mau berdoa 1 hari 10 jam pun, masalah itu pasti tetap akan ada. Tapi sekarang bagaimana kita menguasai masalah itu, tidak dikuasai oleh masalah. Disitulah bedanya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, dia ada pegangan. Ya, dia ada jalan keluar melalui kuasa dan kekuatan Tuhan. Nah itu. Tapi kalau orang-orang dunia ya dia melakukannya dengan cara-cara dunia. Ya dengan otaknya sendirilah, dengan apa yang dia mampulah, dengan kepintaran pengetahuan dialah gitu. Walaupun semua itu ya dari Tuhan juga, pintaran bisa berpikir itu kan karena Tuhan. Kalau Tuhan stop otaknya ya dia nggak berpikir juga, nggak bisa berpikir, jadi orang gila. Tapi ya Tuhan itu maha adil, ya bukan seperti manusia kalau udah kesal langsung dihukum. Nah bukan seperti itu. Kalau Tuhan kita itu maha adil, maha di atas dari adil itu, maha adil. Nah jadi saudara kekasih Kristus, ini yang perlu kita pahami. Masalah selalu ada. Tapi menang pasti di dalam Yesus. Ya, jadi kita jangan pernah takut dengan masalah, tetapi tetap di dalam Tuhan, hidup benar, ya tetap sabar, ya kalau ada lagi masalah, pandemi begini sabar, ya menguasai diri. Menguasai diri itu berarti kalau orang bilang atau pemerintah bilang jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, ya itu kuasai diri kita untuk melakukan itu. Jangan lagi gagah-gagahan, oh saya ini kan hamba Tuhan, saya ini kan orang yang diberkati Tuhan, ya, nggak mungkin lah. Terus kita tidak pakai masker, kita mungkin cipika-cipiki, salam-salaman. Kita tidak tahu mereka itu ada kena atau OTG atau bagaimana gitu loh. Nah terus apakah tidak kena? Ya pasti kena. Ya berarti nggak ada iman dong. Oh bukan seperti itu. Jangan salah menafsirkan ya. Tuhan pun kasih tahu di firman-Nya, orang bijak itu kalau ada masalah dia bersembunyi. Artinya kalau ada bahaya, orang bijak itu bersembunyi. Artinya apa? Menghindar. Itu yang Tuhan ajari. Ya. Tapi permasalahan yang memang tidak bisa kita hindari, pergumulan hidup, ya itu kita serahkan dan kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru untuk supaya permasalahan kita itu bisa diberikan kita jalan keluar dan kekuatan dan selesai. Ya, tidak berlarut-larut. Sabar terhadap apa? Jangan sampai karena doa-doa kita belum terjawab, kita tidak sabar. Nah, kita bersungut-sungut, kita pikir Tuhan tidak mengasihi kita. Nah, ini hal-hal yang begini sering banyak sekali masih terjadi bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jangan lagi seperti itu. Ya, jadi serahkan ke setiap permasalahan hidup kita kepada Tuhan.
Ya, karena cepat atau lambat nanti itu pertolongannya pasti datang. Cepat atau lambat itu waktunya Tuhan. Pasti datang. Kalau Yesaya 30 ayat 15, Yesaya 30 15b itu mengatakan seperti ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi, kalau kita tinggal tenang dan percaya, ya, kita ada kekuatan. Ini Yesaya 30 15b. Jadi firman ini sudah banyak mengajar kita, ya, seluruh kehidupan ini kalau kita baca firman itu semuanya sudah diatur. Semuanya sudah dikasih tahu Tuhan cara-cara hidup di dunia supaya hidup kita bukan mengikuti kehendak dunia, tidak mengikuti kehendak daging, ya, hidup oleh roh, itu sudah dikasih tahu Tuhan. Sekarang tinggal saudara dan saya dan setiap manusia yang mau melakukan atau tidak. Nah, tergantung, dan itu adalah pilihan. Ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan otoriter yang harus begini, harus begitu, kalau enggak kamu begini, kamu mati, dihukum atau dibinasakan, bukan seperti itu. Yesus datang memberikan jalan, dan jalan itu sudah tersedia. Sekarang tinggal kita mau ngikut dia atau tidak, atau kadang mau ngikut dia, kadang tidak. Nah, ini kan banyak terjadi. Pada waktunya nanti itu akan kelihatan yang serius dan yang tidak serius. Ya, tidak berarti orang yang rajin ke gereja itu ya belum tentu, atau belum pasti 100% dia yang serius, belum tentu juga. Sumber dilihat Tuhan. Sumber Anda serius itu dari apa? Dari dagingkah atau dari roh? Ini nanti akan kita bahas mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Anda akan lebih tahu lagi bahwa sebenarnya perbuatan baik itu pun belum tentu menyenangkan Tuhan. Kalau sumbernya kedagingan, kalau sumbernya jiwa bukan roh. Ini lebih luar biasa lagi. Jadi kita sebenarnya kalau menggali firman itu, saudara akan tahu bahwa sebenarnya detail sekali sudah Tuhan nyatakan bagaimana mengalahkan dunia ini. Bagaimana mengalahkan kedagingan. Bagaimana supaya kita hidup dalam kemenangan. Bagaimana supaya hidup kita ini tidak lagi terintimidasi. Bagaimana supaya kita bisa menerapkan firman itu. Semua detail. Tapi memang itu melalui proses. Tidak ada sekejap. Ya, Yesus aja lahir melalui proses. Tidak langsung dewasa. Ya, melalui proses. Dia mengikuti proses tatanan alam yang sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan pun tidak melanggar tatanan yang dia buat. Itulah hebatnya. Kalau bos-bos di dunia ini atau orang hebat, dia bikin aturan, ya dia aturan itu buat orang lain. Dia tidak berlaku gitu. Itu dunia, itu manusia. Tetapi kalau Allah, dia bikin aturan, dia pun tidak melanggar aturan itu. Nah, inilah firman untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Saya percaya dengan firman ini tadi kita bisa lebih tahu lagi bagaimana menghadapi masalah pergumulan hidup kita, dan kita tidak lagi takut untuk menghadapi masalah itu. Kita tahu bagaimana kita untuk berseru-seru kepada Tuhan dan menjaga iman kita supaya melalui pergumulan ini iman kita bertumbuh, ya, dan kita juga tahu bahwa setiap doa-doa kita pasti dijawab Tuhan, namun waktunya adalah waktu Tuhan. Saudara kekasih Kristus, saya berdoa buat saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun Anda berada. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau Anda sakit saat ini, dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, pemulihan yang sempurna oleh kuasa darah Tuhan. Dan kalau Anda berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Firman Tuhan menyatakan bahwa datanglah kepadaku, engkau yang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka percayalah, firman itu iya dan amin. Percaya saudara, maka beban berat Anda akan mendapat kelegaan. Bagi yang mau mendapatkan pekerjaan, biarlah Roh Kudus mengurapi saudara. Maka saudara bisa mendapat pekerjaan. Dalam bulan-bulan ini juga Tuhan bukakan semua. Walau masa pandemi, saya percaya kalau Roh Allah ada di dalam dirimu, mengurapi dirimu, maka apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi engkau. Jadi berkatilah saudara semua, dan selama masa pandemi ini tetap setia, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Demikian firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.